foto yang sangat inspirasional nih, gitu kan fotonya. Ini Bang Zul nikah? Iya, tahun Oh, 2021 awal bulan Januari. 2021 Iya. awal Januari. Iya. Coba ini. Waduh, cantik banget ya. Ketemu di mana nih, Bang? Temunya kamera saya kan saat itu lumayan besar ya Ustadz. Iya, iya. Jadi Coba kita lihat iya, ya dipecah kameranya nih. dipecah jadi 5 bagian dan saya diberikan waktu 5 menit untuk menyatukan itu gitu. Jadi belum sampai 1 menit sudah bisa satuin. Kemudian kamera itu menjadi seorang difabel itu unik ya Ustadz. Karena kita dituntut untuk lebih cerdas daripada orang lain gitu. Dituntut untuk lebih cerdas daripada orang lain. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semua dalam proses menuju keajaiban Anda. Dan hari ini sangat spesial karena di samping saya ada seorang yang sangat inspirasional, yaitu Bang Zulkarnain. Ya, assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam. Masya Allah, kita biasa dipanggil Bang Zul ya. Bang Zul. Bang Zul. Teman-teman semuanya ya, silakan tulis di komen ya kalau Anda sangat-sangat bersemangat ya untuk mengikuti sesi sharing kehidupan bersama dengan Bang Zul ini ya. Bang Zul, beliau bukan orang yang cacat, tapi beliau adalah orang yang berbeda. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menantang kita. Mana yang cacat ya? Nggak ada tuh ciptaan Allah yang cacat. Bang Zul adalah ciptaan Allah yang sempurna ya, diciptakan oleh yang maha sempurna ya. Oke, assalamualaikum Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang Zul dilahirkan berbeda, bukan cacat ya Bang Zul ya. Lahir tahun berapa sih Bang Zul? Saya lahir tahun 1992, 7 Oktober. 7 Oktober berarti sekarang umur 29 tahun ya. Umur 29 tahun. Di masa-masa 29 tahun itu, awalnya ketika orang tua mengetahui ya takdir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan untuk mereka, ada nggak cerita-cerita dari mereka tentang penerimaan terhadap Bang Zul? Ya. Ini semua kan ya juga harus dimaklumi gitu kan. Pasti semua orang tua gitu kan. Tapi kemudian ketika orang tua saya itu diberikan nikmat yang luar biasa, buat saya itu adalah nikmat yang luar biasa. Masya Allah. Selalu saya sharingkan itu bahwa ini nikmat yang luar biasa ketika orang tua saya dititipkan dan diberikan nikmat yang luar biasa yang berupa saking nikmatnya terlalu besar gitu ya Ustadz. Jadi shock gitu, orang tua saya itu shock gitu. Bahkan dulu memang ada proses tidak menerima orang tua saya itu sampai kemudian pernah tidak diakui di dalam keluarga. Ada ya proses itu ya? Pernah. Berapa lama kira-kira? Saya baru benar-benar diterima oleh keluarga saya itu sekitar umur 5 tahun. Masya Allah. Jadi ketika saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa megang ballpoint, kemudian saya bisa menulis nama saya, padahal di situ saya tidak tahu A itu apa, B itu apa, dan tidak pernah ada yang mengajari. Dan kemudian saya menulis nama saya lengkap, dan disitulah kemudian mulai ada proses penerimaan oleh orang tua saya. Proses penerimaan dari orang tua. Ya Allah, teman-teman semuanya, kita sekarang belajar ya, kita kan belajar sharing kehidupan ya bersama dengan Bang Zul. Tentunya kita melihat ya bahwa ada orang seperti Bang Zul yang hidupnya tidak diterima gitu awalnya selama 5 tahun. Kita harus bersyukur dong ya menjadi manusia yang langsung diterima oleh orang tua kita. Bayangkan gitu ya, bagaimana seandainya kita menjadi orang yang tidak diterima. Waktu itu rasanya gimana pas dengar itu Bang Zul? Saat itu kan masih kecil ya Ustadz gitu. Jadi masih belum tahu apa itu yang namanya penolakan gitu. Bahkan saya baru sadar bahwa
saya berbeda itu baru di kelas 3, kelas 4 gitu. Jadi di kelas 3, kelas 4 kemudian ada ada rasa nggak enak gitu ya. Kenapa ya kok teman-teman itu mulai menghindar dari saya gitu kan. Kok menghina, mengolok-olok gitu kan. Kemudian orang lain enak gitu saat di umur yang masih dini itu kan punya teman banyak, main bareng-bareng. Tapi kenapa kok saya selalu sendiri? Itu yang kemudian rasa ganjal itu yang membuat saya bertanya-tanya ada apa sih ini. Sampai kemudian di rumah itu Ustadz dulu masih ada, kalau dulu orang punya itu lemari yang besar ya, lemari baju ya, dan di situ ada ada kacanya juga, dan di situ kemudian saya melihat tubuh saya sepenuhnya dari atas. Sebentar, saya mohon maaf ya, tadi ada video yang di ban ya, jadi akhirnya kita harus ulang lagi ya. Tadi kita sudah sampai di cerita tentang ada episode, ternyata beliau ada masa di mana beliau tidak diterima juga oleh keluarga, tapi ada momentum di mana diterima ya akhirnya oleh keluarga. Dan itu pada saat beliau bisa nulis menggunakan ballpoint. Waktu itu nulisnya gimana, Bang? Kalau waktu itu kan masih pakai tangan dua Ustadz gitu, dan itu sangat lambat banget gitu. Jadi itu sangat lambat. Kemudian mulai belajar lagi. Sekarang bisa pakai tangan satu? Tangan satu tapi pakai pipi juga, gitu. Jadi gitu. Makanya kemudian menjadi seorang difabel itu unik ya, Ustadz. Karena kita dituntut untuk lebih cerdas daripada orang lain gitu. Dituntut untuk lebih cerdas daripada orang lain, Masya Allah ya. Jadi, luar biasa. Terus tadi yang kelas 3 tadi kemudian udah mulai agak penyikapan yang berbeda dari teman-teman. Iya. Mulai ada penyikapan yang berbeda, pun dari keluarga ternyata balik lagi ke titik awal. Naik turun ya. Gitu. Ya itu kan pasti proses yang memang harus dilalui oleh manusia gitu kan, termasuk saya gitu. Jadi sempat juga ada proses di mana bukan hanya keluarga yang tidak menerima saya, tapi saya sendiri juga tidak menerima diri saya sendiri. Jadi Allah. gitu. Jadi ada proses di mana saya melalui proses bunuh diri dan lain sebagainya. Ada sampai ke sana. Ada juga gitu. Tapi balik lagi buat saya itu adalah proses pendewasaan seorang manusia lah, jadi gitu Ustaz. Proses pendewasaan. Ya Rombi, saya juga pernah tuh. Cuma saya beda ya. Saya persoalannya temporer. Kalau beliau persoalannya permanen ya. Kalau saya persoalannya ya persoalan amanah doang, hutang ya. Ini ada satu foto ya, satu kecilnya Bang Zul nih. Ini umur berapa nih Bang Zul? Kalau yang kiri itu saya Ustadz, yang nggak pakai baju itu saya. Kalau yang itu di Ramdan itu kalau nggak salah rumahnya juga Jawa Tengah juga. Jawa Tengah juga. Dan saya sudah ikrarkan Ustadz, jadi untuk Instagram saya yang followernya lumayan itu bukan hanya untuk kerja, tapi saya bahkan untuk mengedukasi para orang tua yang memiliki anak disabilitas. Jadi gitu Ustadz. Jadi ketika saya sudah mulai share informasi tentang kepribadian saya ya, bukan floor yang sifatnya tua yang memiliki anak disabilitas, mulai tergugah nih Ustaz. Oh ternyata si anak ini tergantung bagaimana orang tuanya mendidik nih. Bagaimana tergantung orang tuanya mendidiknya. Jadi gitu. Dan untuk masalah potensi, untuk masalah kelebihan seorang anak itu balik lagi. Bagaimana kemudian kita memberikan support system kepada si anak tersebut. Sebenarnya simpel Ustadz, saya pengen para orang tua yang ada di Indonesia khususnya gitu tidak seperti orang tua yang mungkin dulu memberikan pelajaran diskriminasi kepada saya gitu, karena pelajaran diskriminasi yang diajarkan oleh orang tua saya kepada saya itu sangat kalau dibilang sangat menyakitkan. Tapi hati. Bagaimanapun itu adalah orang tua kita yang ya kita harus cintai. Iya. Kalau sekarang bagaimana mereka? Alhamdulillah juga di tahun 2015 kalau tidak salah, jadi ibu sudah meninggal dunia, Ustaz gitu. Jadi amin ya Rob. Jadi di masa-masa itu juga kita pas di sakaratul mautnya kita jaga tiap hari tiap malam itu kita baca Yasin gitu ya Ustaz. Kemudian di titik terakhir saya pamitan di telinganya ibu juga pasti sadar kan bahwa
Di dapur udah nggak ada nasi, di dapur udah nggak ada lauk pauk. Semua kakak, bapak itu nggak ada yang kerja gitu. Kalau saya nggak kerja juga, bagaimana mereka bisa sehat terus bisa merawat ibu? Allah. Intinya seperti ini, Bu. Saya pamit, saya mau kerja. Ketika ibu mau berangkat dulu, insya Allah saya ikhlas. Tapi ketika ibu pengen sehat, ibu pengen sembuh, tunggu Zul sampai Zul kembali bawa uang. Allah. Ternyata 30 menit ketika saya kerja, ya ditelepon bapak, udah nak pulang aja. Udah banyak lauk pauk, udah banyak beras dan lain sebagainya. Allah, sampai begitu ya? Iya. Ini keajaiban yang terjadi nih ya. Ya ketika saya pulang, ya sudah ada bendera innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang dimaksud bapak banyak beras itu karena banyak orang yang berbondong-bondong melihat ibu tadi itu. Allah. Kita selama ini pengen keajaiban yang bersih gitu teman-teman ya. Keajaiban yang bersih. Ini baru saja kita pelajari gitu ya, keajaiban yang sudahlah nak, pulanglah, sudah banyak makanan, minuman gitu kan, beras di rumah. Ya, itu kan bagi kita tuh berita bagus gitu. Ternyata berita bagus itu nempel banget dengan berita musibah gitu ya yang terjadi. Tapi bagi Bang Zul, katanya nggak ada musibah Bang Zul. Tidak ada musibah. Wih, Masya Allah. Pada intinya nggak ada musibah ya? Hidup itu kan cuman sekali ya Ustaz itu. Kalau kata orang Jawa itu urip mung mampir ngombe gitu. Jadi apapun yang ada, ya apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus nikmatin. Allah. Karena semuanya itu kalau kita benar-benar kita mau terbuka, semuanya itu adalah nikmat gitu. Semua adalah nikmat. Tulis di komen, tidak ada musibah, hanya ada nikmat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok bisa sih sampai kesimpulan begitu? Ya mungkin saya sudah di titik paling terendah Ustadz gitu. Titik paling terendah. Bahkan dulu saya menganggap saya bukan manusia kali. Saya mungkin hewan mungkin ya. Jangankan orang sekitar, maksudnya masyarakat, orang tua saya aja tidak menerima dengan ikhlas keberadaan saya gitu, dan saya merasa terhinakan dulu gitu Ustaz. Tapi kemudian saya lanjutkan hidup saya lanjutkan gitu. Ya cuman di beberapa sesi memang ada proses perjalanan spiritual saya Ustaz gitu. Perjalanan spiritual. Nah ini yang menarik nih. Gimana tuh Bang? Jadi perjalanan spiritual. Di perjalanan spiritual karena saya sempat melakukan percobaan bunuh diri seperti apa yang Ustadz jalankan gitu. Jadi saya sudah berserah diri, bahkan saya pernah tidak punya Tuhan itu setahun Ustadz. Setahun. Tahun berapa itu kira-kira? Itu di kelas 6. Kelas 6 SD. Ya, di kelas 6 SD itu saya menganggap bahwa Allah itu tidak ada. Allah tuh nggak ada. Bahkan sampai kemudian saya syahadat lagi, kemudian saya di tahun? Di awal-awal kelulusan. Akhir-akhir kelas 6, jadi proses kelulusan itu 1 tahun itu ya, proses mempertanyakan Tuhan. Iya gitu, maksudnya mana sih gitu, engkau mana sih ya Rob, engkau mana ya Rob gitu. Bahkan ketika saya terjatuh, ketika saya dibawa pun engkau tidak hadir. Momentum perubahannya kapan itu? Yang akhirnya balik lagi? Momentum perubahan karena percobaan bunuh diri itu gagal. Percobaan bunuh dirinya gagal atau nggak berhasil? Tidak berhasil. Kan ada ya masa-masa di mana tuh kita tuh sampai bertanya gitu, fa'ainallah, di mana Allah? Jangankan kita Bang Zul. Itu proses itu sampai ya ditanyakan juga ya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ya. Dan kemudian pada saat hijrah ya. Kemudian Nabi menyebutkan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Bahkan Nabi juga dalam surat ya Al-Baqarah itu ya 214 ya ketika massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Jadi di mana pertolongan Allah? Oh, cuma ini konteksnya bukan di mana Allah, tapi di mana pertolongan Allah. Tapi ada saat ya, karena kita harus hati-hati dengan makhluk-makhluk pilihan Allah. Mereka tauhidnya udah kuat. Kita aja nih yang goyang. Terus pada saat itu pas selamat dari bunuh diri itu, terus kemudian gimana, Bang Zul? Saya bingung juga Ustaz. Saya mencoba untuk bunuh diri, gagal. Pakai apa? Udah pakai pisau dan lain sebagainya gitu.
itu gagal semua. Apa sih maksudnya, apa sih yang dimau Allah itu apa sih gitu. Saya sudah terjatuh, iya sudah, bunuh diri ya sudah, tapi maksudnya tidak diizinkan, tidak diberi jalan gitu. Sampai kemudian ada hati kecil saya tergugah untuk mengenal lebih lagi gitu, siapa sih sebenarnya pencipta saya gitu. Mengenal lebih dalam lagi siapa pencipta saya. Jadi tulis di komen teman-teman. Ini kan ada proses nih. Proses ujian kehidupan. Kemudian setelah itu ya frustasi, depresi. Kemudian setelah itu ya tidak berhasil tuh ya masa-masa depresi itu, dan kemudian akhirnya malah proses itu menghantarkan kepada oke lah, kalau memang saya nggak berhasil untuk bunuh diri, saya mau kenal Tuhan aja deh gitu. Nah, lanjut. Ya. Jadi ketika proses saya mengenal Allah itu di sepertiga malam saya mulai bangkit, mulai bangun, mulai sholat tahajud gitu. Keinginan saya itu simpel, Ustaz. Jadi setelah saya sholat itu saya berdoa, ya Rob, ketika memang Engkau itu ada, tunjukkan melalui tanda-tandamu. Hari ini saya pengen banget bisa merasakan seperti orang-orang, bisa menggerakkan jari-jari, bisa berjalan, bisa pengen sholat pakai sarung, bisa pakai baju lengan panjang, dan subhanallah itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun lewat mimpi, Ustaz. Lewat mimpi. Ya. Jadi di mimpi saya itu saya bisa sholat pakai sarung, saya bisa berjalan, saya bisa menuntun orang tua saya, bisa menggandeng orang tua saya. Itu yang menjadi titik balik saya. Pada saat di mimpi itu lengkap tubuh. Iya. Gitu. Allah. Lengkap. Jadi gitu, Ustaz. Dan kemudian saya bangkit lagi, saya kemudian bangun dan menemukan sebuah kalimat bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Masya Allah, Quranic vibration, getaran Quran yang menyelamatkan, ya. Jadi, aduh, saya merinding terus dari tadi, merinding terus. Ketika kita di titik terendah, lalu kemudian akhirnya kita frustasi, kemudian proses mencari Tuhan, proses mencari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau di mana? Engkau di mana? Dan saat itu, ya, dapat tuh ya satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai dia sendiri di dalam jiwanya yang mengubah dirinya. Terus apa yang didapat dari ayat itu, Bang? Saya mengambil intisari dari ayat tersebut gitu, bahwa perubahan sejati itu bukan dimulai dari orang lain, Ustaz. Tapi perubahan sejati itu dimulai dari diri kita sendiri. Tulis di komen ya. Tulis di kertas Anda, perubahan sejati bukan dimulai dari orang lain, tapi dimulai dari diri kita sendiri. Allah. Terus gimana, Bang Zul? Ya ketika itu kemudian saya mencoba untuk minta tolong kepada orang tua, kepada kakak-kakak saya. Saya cuman bilang, tolong bersamai saya. Tolong dampingi saya untuk menjadi manusia selayaknya. Yang akhirnya kemudian yang harusnya orang tua memberikan edukasi kepada saya, akhirnya terbalik. Saya mengedukasi orang tua dan keluarga saya bahwa aku sama dengan kalian, gitu. Masya Allah. Aku anakmu yang sama dengan anak-anakmu yang lain, Bu. Kalau bahasa kami itu seperti itu. Jadi saya pengen hari ini dari detik ini berikan kasih sayang kepada kakak berikan kasih sayang kepada saya seperti ibu memberikan kasih sayang kepada kakak. Dan disitulah kemudian mulai saya menggali potensi. Quranic vibration, kemudian ada perubahan dalam diri, bahkan setelah itu punya power, punya kekuatan yang tadinya kekuatannya tuh ya kita kayak orang yang menyerah gitu ya. Orang menyikapi kita dan seterusnya, kita nggak punya sesuatu untuk melawan tanda petik ya, melawan mindset itu. Tapi kemudian setelah itu malah berbalik gitu. Ya, ini yang namanya Quranic. Di Magnetar Rezeki ada Quranic vibration, getaran Quran untuk menyelamatkan jiwa yang memang udah drop. Dan itu dialami banget ya sama Bang Zul ya.
Bahkan Quranic vibration itu mengubah mindset yang ada dalam dirinya Bang Zul, sehingga akhirnya malah bisa berbalik, malah mengedukasi orang-orang yang ada di sekeliling. Itu prosesnya pastinya nggak mudah ya? Iya, sangat panjang Ustadz. Bahkan kalau saya boleh bicara gitu ya Ustadz, sekarang saya umur 29 tahun. Oke. Saya baru merasakan bahagia, itu baru 9 tahun. Allah, baru merasakan bahagia Baru 9 tahun ini. Jadi 20 tahun itu masa kelam. struggling, kelam, ya, mempertanyakan diri sendiri, dipertanyakan orang lain, dibully. Allah, 20 tahun ya. 20 tahun. Titik baliknya. Titik balik ketika saya berani buat sekolah lagi. Karena di kelas 6 itu kan saya putus sekolah, Ustaz. Setelah lulus saya putus sekolah selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan, kemudian saya sekolah lagi di SLB. Jadi saya lulusan SLB, Ustadz, gitu. Saya pengen membuktikan bahwa lulusan SLB itu bukan lulusan yang sembarangan, gitu. Tapi lulusan SLB itu yang bisa mengangkat nama Indonesia, gitu, Ustadz. Yang bisa mengangkat nama Indonesia, Masya Allah. Ya. Akhirnya itu prosesnya SMP berarti ya? SMP di SLB. Di SLB saya mulai mengenal diri saya, kemudian saya mulai berprestasi juga di bidang matematika IPA. Terus kemudian di deklamasi puisi, di ilmu sastra dan lain sebagainya, sampai kemudian saya masuk di Madrasah Aliyah Negeri. Jadi dari 1.000 orang, Ustadz, alhamdulillah saya masuk ke 100 terbesar gitu. 100 yang terbesar gitu, yang daftar di SMA Aliyah Negeri itu. Iya. Madrasah Aliyah. Masya Allah, ya akhirnya itu juga yang Quranic vibration itu, yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin, itu kejadiannya sebelum masuk SMP lagi. Masuk SMP. Sebelum masuk SMP ya. Masya Allah ya. Kemudian setelah itu beliau menyusun ya langkah-langkahnya sampai kemudian akhirnya Allah izinkan ya otaknya cemerlang sampai menjadi 100 terbesar untuk masuk ke sekolah itu. Sekolah itu ini favorit atau gimana? Kalau untuk sekolah agama ya, sekolahnya favorit di tempat kami. Iya, di daerah di Banyuwangi. Banyuwangi ya. Jadi teman-teman semuanya ya, beliau asalnya dari Banyuwangi dan sampai sekarang masih di Banyuwangi. Masih di Banyuwangi. Oke. Nah, itu kan belum umur 20 tahun tuh. Belum. Belum. Nah, terus kemudian setelah itu di Madrasah Aliyah sempat juga mengikuti pendidikan teater bersama almarhum Didi Petet juga. Jadi di situ kemudian mulai menggali potensi. Pernah juga sempat jadi hacker juga, Ustadz, gitu. untuk membiayai sekolah saya gitu. Jadi gitu. Pernah emang juga ada duit ya jadi hacker? Kalau saya hacker yang jujur, Ustadz, gitu. Jadi ada temen gitu kan. Dulu masih zamannya Facebook ya. Gitu. Iya. Jadi saya search dulu, kemudian cari kelemahan Facebook, kemudian cari kelemahan email teman saya itu, sampai kemudian saya bisa ngakses email sama Facebook. Kemudian pas saya baru ngomong, Facebookmu saya bobol. Loh, kenapa dibobol? Ya, jujur saya butuh uang. Buat apa? Buat makan hari ini sama besok di sekolah. Karena maaf Ustadz, itu di tahun 2000, kalau tidak salah 2009, saya kan lulus 2011 ya Ustadz itu. Saya lulus 2012 di tahun lulus SMA. Ya, lulus SMA. Jadi di 3 tahun itu saya cuma dikasih uang 5.000 uang saku per hari. Dan itu buat ongkos bensin, buat ongkos angkot juga gitu. 5.000 itu. Jadi 5.000 saya gunakan untuk pulang pergi sekolah. Makannya? Nggak ada yang nanggung, Ustaz. Allah. Jadi itu kemudian saya cari-cari sendiri, jadi tukang juru ketiknya makalahnya teman-teman juga gitu, tugas-tugasnya teman gitu. Dan kemudian itu yang buat saya itu nikmat gitu, Ustaz, gitu. Karena ya di usia dini itu saya sudah merasakan bekerja ya Ustaz gitu. Meskipun ya hanya untuk membiayai sekolah, tapi buat saya yang maaf notabene itu beda dengan orang lain ya. Kalau orang lain kan untuk maju ke depan kan butuh 3 langkah kan udah cukup. Kalau saya kan butuh 10 langkah. Jadi, gitu. Itu makanya kenapa orang difabel ya, difabel. Saya sebenarnya nggak pengen nyebut kata difabel ya. Orang berkemampuan khusus ya. Orang-orang yang berkemampuan khusus ini, mereka harus memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal ya. Sampai akhirnya perjuangannya
Allah Subhanahu wa taala izinkan lulus ya SMA Lulus, itu. alhamdulillah. SMA Aliyah Negeri. Alhamdulillah lulus. Nah, itu umur berapa itu? Umur 18 kalau gitu. 18. 18. 2 tahun lagi menuju hal yang kebahagiaan. Jadi masih ada strugglingnya ya? Masih. Nah, Itu masih setelah itu dilema, gimana? Ustaz. Jadi ketika lulus itu masih dilema karena kan saat itu kan Bapak kan di Irian Jaya. Gitu. Bapak merantau di Irian Jaya sama karena punya tanggungan juga, punya amanah juga gitu. Akhirnya beliau ke Irian Jaya sampai beliau pulang lagi. Ketika beliau pulang saya nggak ada. Saya merantau di Surabaya. Allah. Gitu. Saya merantau di Surabaya selama 1 tahun. Saya di Surabaya cuman pengen kuliah aja, Ustaz. Saya pengen kuliah, tapi masih belum bisa mendapatkan kuliah, gitu. Akhirnya saya bisa kuliah tuh di Banyuwangi. Gitu. Kuliah di Banyuwangi. Ya, saya mengambil jurusan hukum. Saya fokus pada hukum pidana. Gitu. Hukum pidana. Hukum pidana. Selesai? Belum. Belum selesai. Jadi saya milih drop off, Ustaz, gitu. Karena tidak sejalan dengan pemikiran saya sebenarnya gitu. Nggak sejalan dengan hati Ya, berarti. nggak sejalan dengan hati juga gitu. Jadi itu. Oke, ya. Jadi setelah itu untuk makan gimana waktu itu? Untuk makan ya tetap saya nyambi kerja di kantor pengacara juga. Selama 3 tahun sampai kemudian bisa membeli kamera sendiri, belajar fotografi, kemudian mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Darwis Triadi di Jakarta. Darwis Triadi. Oh, itu fotografer ternama Indonesia ya, Darwis Triadi. Jadi 2 tahun saya di situ, Ustaz, gitu. Jarang pulang juga gitu. Jadi 2 tahun di situ sampai kemudian Pak Darwis terima ya? jadi Bang Zul. lucu juga, Ustaz. Lucu, jadi ya? ketika waktu kita di Bandung ya, ketika di Bandung kita ngobrol santai. Kamu bisa moto? Bisa gitu. Terus bagaimana cara motonya? Ya moto B gitu. Jadi kamera saya kan saat itu lumayan besar ya, Ustaz. Iya, Jadi coba kita lihat ya, kameranya nih. dipecah jadi 5 bagian dan saya diberikan waktu 5 menit untuk menyatukan itu gitu. Jadi belum sampai 1 menit saya udah bisa satuin kamera itu sampai kemudian coba foto saya. Nah, karena si Babe itu saya tahu kan senang banget dengan hitam putihnya, foto hitam putih. Akhirnya saat itu beliau posisinya di sebelah kaca kan, itu kan kalau menurut Babe Darwis kan cahaya yang luar biasa yang ditimbulkan dari efek kaca itu. Saya foto, saya buat hitam putih. Komennya cuma satu, kalau kamu pengen belajar serius fotografi, belajar di tempatku di Jakarta. Gitu. Akhirnya saya beranikan diri dengan uang saku 1,5 juta, saya bertahan di Jakarta selama 2 tahun. Uang saku 1,5 juta bertahan 2 tahun. Coba sekarang ya, yang punya uang 1,5 juta, lalu kemudian mikir gitu kan, saya kayaknya udah nggak bisa hidup lagi besok. Iya, saya kayaknya udah nggak bisa hidup lagi bulan depan. Saya kayaknya udah nggak bisa hidup lagi 2 bulan ke depan. Bang Zul hanya dengan 1,5 juta hidup 2 tahun. Dan ini ketika Bang Zul megang kamera, ini kan kameranya berat nih Bang. Berat kalau yang itu. Ya. Terus apa yang membuat Bang Zul memilih jadi jalan fotografi? Karena latar belakang, Ustaz. Saya sebelum menjadi seorang fotografer itu susah berkomunikasi, susah beradaptasi dengan orang-orang baru. Karena saya menutup diri. Oke. Nah, di fotografi ini saya dituntut untuk mengenal orang baru, mengenal karakter baru, dan itu ilmu buat saya itu ilmu yang luar biasa gitu. Akhirnya banyak temen ya. Iya, sebenarnya bukan hanya itu, Ustaz, gitu. Ketika kita mengenal orang baru kan kemudian kan kita menjalin silaturahmi ya, tali silaturahmi ya. Itu yang kemudian saya yakin bahwa ketika kita selalu menyambung tali silaturahmi, maka rezeki itu kan akan mengalir, jadi gitu. Catet, ini juga bagian dari ilmu magnet rezeki. Jadi kita di magnet rezeki punya keyakinan bahwa rezeki itu dititip bukan di uang, bukan di kamera, bukan di alat-alat produksi, tapi rezeki dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Tadi ya Bang Zul memuliakan Darwis Triadi, gitu kan, fotografer ternama Indonesia. Senang banget akhirnya beliau ya
menerima beliau sebagai muridnya. Kemudian setelah itu, ya, beliau mulai memuliakan orang-orang di sekitarnya, mulai bisa bersilaturahim, dan ternyata disitulah kata kuncinya. Akhirnya mulai terbuka ya Bang ya? Ya, mulai terbuka, alhamdulillah. Jadi setelah 2 tahun belajar di Darwis Triadi itu selesai pelajarannya? Selesai. Selesai. Saya mengulang 2 kali. Mengulang 2 kali. Mengulang 2 kali. Karena masih belum cukup. Okay. Akhirnya saya dari kelas A itu 2 kelas, 2 kali pertemuan, kelas B 2 kali pertemuan sampai dia. Jadi di kelas A 2 kali pertemuan selama 2 tahun itu. Oke. Gitu. Iya. Nah setelah itu akhirnya dari sisi apa ya, wasilah rezeki itu dari fotografi ya. Alhamdulillah. Kemudian diberikan kesempatan untuk keliling dunia. Masya Allah, akhirnya keliling dunia. Ya. Ini yang luar biasa Ustaz. Iya. Kemana aja nih? Ke negara apa aja? Sebenarnya 3, tapi yang satu masih cancel karena COVID. Yes. Kalau yang pertama itu datang ke Istanbul. Ya, Turki, kemudian ke Singapura. Ya, gitu. Masya Allah. Ya. Nah ini ada satu apa namanya foto yang sangat inspirasional nih, gitu kan fotonya. Ini Bang Zul nikah? Iya. Oh. Tahun 2021 awal bulan Januari. 2021 awal Januari. Ya. Coba ini. Waduh, cantik banget ya. Ketemu di mana nih Bang? Ketemunya di Facebook. Ketemu di Facebook. Ketemu di Facebook tahun 2014. Iya. Jadi kita ya awalnya berteman aja gitu karena beliau juga menurut beliau ya Ustadz gitu, menurut beliau karena asik gitu diajak ngomong, kemudian katanya sih sosok yang pantang menyerah katanya gitu. Tapi benar sih. Ya sampai kemudian kita kenal, kita sempat jalin hubungan sebulan, kemudian long distance selama 4 tahun Ustadz. Kita nggak ada kontak selama 4 tahun, ketemu lagi 2019 kalau orang mana nih? Banyuwangi juga. Banyuwangi juga. Cuman Banyuwangi Selatan. Kemudian akhirnya karena terkesan dengan Bang Zul dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Iya, memutuskan. Gimana pada saat itu? Ngomongnya tuh Bang Zul gimana tuh waktu itu? Kalau ya ngomong simple ya Ustaz gitu. Aku pengen nikah sih sama kamu. Aku pengen nikahin kamu gitu. Ya monggo kalau memang serius gitu. Jadi saya ngadep orang tuanya yang saya ngomong sama orang tuanya simpel sih Ustaz gitu. Kalau Bapak menerima saya alhamdulillah. Kalau Bapak tidak menerima saya, dari apa Bapak tidak menerima saya? Jadi saya langsung seperti itu. Langsung dibalikin tanya ini. Iya, karena kalau saya lemah nanti saya yang kena dulu gitu. Jadi saya yang harus dari mana dulu, Bapak nggak nerima saya? Nih pelajaran bagi para jomblo. Coba nih yang jomblo di sini mana aja nih? Gimana? Simpel aja udah datang. Pada dasarnya gini ya Ustadz gitu. Pada dasarnya wanita dan calon mertua itu butuhnya hanya satu Ustadz. Apa tuh? Butuh diyakinkan dan butuh bukti bahwa anaknya itu akan makan terutama itu ya. Iya. Jadi gitu. Dan alhamdulillah kita pernikahan udah setahun ini gitu. Tapi yang menarik itu karena kok bisa ya beliau tuh nerima? Wallahu a'lam. Karena setiap hati manusia itu kan beda-beda. Hati manusia beda-beda. Selama ini kita berpikir bahwa ketika kita berusaha, jangan-jangan nanti saya ditolak, jangan-jangan saya nanti begini, jangan-jangan saya nanti begini. Enggak kok ya, semua urusan hati di tangan Allah. Kita urusannya hanya berusaha, ya kan? Ketika diizinkan oleh Allah ya sudah gitu ya, bahwa itu adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi kita, dan rezekinya manis banget. Saya cuma yakin ini Ustaz. Jadi ketidakberhasilan kita itu timbul karena rasa ketakutan gitu. Karena rasa ketakutan. Gitu. Maka kemudian ketika kita mau mencoba sesuatu, saya langsung bilang saya pasti bisa melaluinya gitu. Pasti bisa melaluinya. Bisa, gitu. Dari mana kekuatan itu bisa Bang Zul dapatkan gitu loh. Karena mungkin kalau kita dalam kondisi Bang Zul, kita jiper juga ini melamar nih. Ya gimana ya Ustaz, cuman
Karena mungkin saya sudah merasakan banyaknya kegagalan ya. Banyak kegagalan, akhirnya saya membuat peta sendiri. Apa sih yang membuat saya gagal? Gitu. Peta sendiri. Apa yang membuat? Terus apa dong yang membuat nggak berhasil? Kita gagal adalah ketidakyakinan diri kita kepada diri kita sendiri. Catat, yang membuat kita nggak berhasil itu cuma satu. Ketidakyakinan kepada diri kita sendiri. Dan kepada Allah yang mendukung kita. Iya kan? Luar biasa, Bang Zul. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita doakan Bang Zul sakinah, mawaddah, warahmah, ya insya Allah. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.